Di sudut kota Ampana, Kabupaten Tojo Una-Una, roda sebuah gerobak tua perlahan berderit menyusuri jalan Ampana. Suara kardus yang saling bergesekan dari dalam gerobak itu terdengar di sela-sela kesibukan kendaraan yang melintas. Gerobak itu didorong oleh seorang perempuan bernama Jumarni. Setiap sore sekitar pukul 3, Jumarni mulai berjalan dari satu jalan ke jalan yang lain. Tangannya mendorong gerobak sederhana yang berisi tumpukan kardus bekas. Sesekali ada juga potongan aluminium dan besi bekas yang ia temukan di jalanan. Namun sebagian besar yang ia kumpulkan adalah kardus bekas dari toko-toko atau tempat usaha. Barang-barang yang bagi sebagian orang sudah tidak lagi berguna, bagi Jumarni justru menjadi sumber penghidupan. Jumarni, usia 25. Dos, besi, seng, kaleng, aluminium dengan kumis itu sini. Asal Palu, Sulawesi Tengah. Iya, orang Palu. Ada orang Bailo kasih kerja suamiku kerja kebun, tapi kebun itu jauh. Dia tidak tanggung makan, terpaksa suami untung ada gerobak ke bawah. Badorong. Pas habis di situ di Bailo, tertinggal, dirawat rumah sakit umum. Saya sesak, saya suruh bapaknya pergi cari rumah, bapak kontrak, sudah, dia bakos di Dahlia 500. Habis itu di Maleo sini, kontrak juga. Habis itu di Jompi, lama Jompi dilempar di rumah sakit sih. Rumah, enggak bayar saya. Cuma orang kasih tinggal begitu saja, dikasih bersih rumputnya, pohon kelapa. Sesudah di kebun, sudah, tidak ada lagi saya jadi kerja kebun sana. Sudah bapaknya tidak mau urus dengan orang. Ada kasih terlantar kita orang, tidak ada makan. Sakit pun dari urus, tidak ada uangnya. Ini baru satu anak, suami ada di rumah satu. Iya, Toki Kaleng. Saya semenjak masih cewek sudah cari dari Palu sampai nikah ke sini berdorong lagi. Sudah ada setahun lebih. Tiap hari jalan, saya kumpul-kumpul dulu. Nanti per tahun baru ditimbang. Hanya dapat uang makan saja, uang makan minum kopo, susu. Kayaknya 1 minggu. 1 minggu Halo, Caci. Iya nak, nanya puasa kalian 500. Iya, rumah nggak dibayar, timba-timba terus kita orang pakai air jerigen, timba di rumah orang. Kalau tidak begitu mana mau makan anak-anak. Kalau dalam kata-kataku sih jangan mudah menyerah, itu saja. Kehidupan yang sederhana, ada semangat. Sore jam 3, pulang malam jam 10. Iya, kumpul terus dos. Ya ada juga orang tukang kasih 5.000, 10.000. Itu pacaran. Jumarni bukanlah warga asli Ampana. Ia berasal dari kota Palu. Sekitar 1 tahun yang lalu, ia datang ke Ampana bersama suaminya dengan harapan mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Saat itu mereka diajak oleh seseorang untuk bekerja di kebun. Harapan itu sempat memberi secerca cahaya bagi kehidupan mereka. Namun kenyataannya tidak selalu berjalan seperti yang dibayangkan. Selama kurang lebih 2 bulan bekerja di kebun tersebut, Jumarni dan suaminya tidak pernah menerima upah yang dijanjikan. Keadaan itu memaksa mereka mengambil keputusan yang tidak mudah. Tanpa penghasilan dan tanpa kepastian, mereka akhirnya memilih mencari jalan sendiri untuk bertahan hidup. Sejak saat itu, Jumarni dan suaminya
mulai mengumpulkan barang-barang bekas yang masih bisa terjual kembali. Sejak pagi hingga malam, jalanan kota Ampana menjadi tempat mereka mencari rezeki. Keputusan untuk tetap tinggal di Ampana juga bukan tanpa alasan. Di Palu, Jumarni sudah tidak lagi memiliki rumah. Kedua orang tuanya telah meninggal dunia. Tidak ada lagi tempat untuk kembali. Ampana yang awalnya hanya menjadi tempat singgah untuk bekerja di kebun, akhirnya menjadi tempat mereka bertahan hidup. Kini Jumarni tinggal bersama suami dan anaknya di sebuah rumah yang kebetulan sedang kosong. Rumah itu bukan milik mereka. Pemilik rumah mengizinkan mereka tinggal di sana tanpa harus membayar sewa. Namun ada syarat sederhana. Rumah itu harus selalu dibersihkan, begitu pula halaman sekitarnya. Dalam 1 bulan, hasil yang terkumpul biasanya hanya sekitar Rp500.000. Uang itu harus cukup untuk kebutuhan makan sehari-hari serta membeli popok untuk anak mereka yang masih kecil. Seringkali penghasilan tersebut nyaris tidak mencukupi. Namun, di tengah keterbatasan itu, masih ada orang-orang yang berbaik hati. Sesekali ada warga yang memberikan sedikit bantuan atau rezeki kepada Jumarni dan keluarganya. Bantuan kecil yang bagi sebagian orang mungkin terasa sederhana, tetapi bagi Jumarni sangatlah berarti. Saat ini bulan Ramadan tengah berlangsung. Di bulan yang penuh berkah ini, Jumarni tetap menjalankan ibadah puasa seperti umat muslim lainnya. Meski harus berjalan jauh, mendorong gerobak berisi tumpukan kardus, dan bekerja hingga malam hari, ia tetap menjalani puasanya dengan penuh kesabaran. Bagi Jumarni, gerobak itu bukan sekedar alat untuk mengangkut kardus bekas. Gerobak itu adalah tempat ia menaruh harapan. Meski hidup dalam keterbatasan, Jumarni jarang mengeluh. Baginya setiap hari adalah kesempatan untuk terus berusaha. Di jalanan yang sama, di bawah langit yang sama, ia terus melangkah, mengumpulkan apapun yang masih memiliki nilai. Kardus-kardus bekas yang ditinggalkan orang perlahan memenuhi gerobaknya. Lalu suatu hari akan dijual kepada pengepul, ditukar dengan sedikit uang untuk membeli beras, lauk sederhana dan kebutuhan anaknya. Tidak ada kemewahan dalam hidup Jumarni. Namun ada keteguhan, ada kesabaran, dan ada harapan yang terus didorong bersama roda gerobaknya di setiap langkah. Di kota kecil Ampana, kisah Jumarni mungkin satu dari sebagian banyak cerita perjuangan hidup masyarakat kecil. Namun, di balik gerobak yang penuh kardus bekas itu, tersimpan pelajaran tentang ketabahan, tentang kerja keras, dan tentang bagaimana seseorang tetap bertahan.